Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebentar kita mau ibadah online. Adik-adik siapkan hati adik-adik semua. Kita mau angkat pujian saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari adik-adik kita angkat bunyi sekali lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau ibadah online. Tuhan pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Biarlah kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga dengan sukacita, dengan hati yang tulus untuk memuji memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, lagu kedua kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita ya. Nah, bagi adik-adik di rumah yang bisa pakai gerakan ya. Ada yang tahu gerakannya juga ya. Oke. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik semua. Kita benar-benar mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Untuk lagu firman-Nya, kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Naskah berdoa, kita tutup mata serius, fokus kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat puji sekali, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Cici dalam ibadah online. Sukacita ya? Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat yang Tuhan berikan pada kami. Ampuni dosa kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi supaya kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan bodoh dan tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah tubuh jiwa roh Tuhan Yesus yang menguasai. Sehingga firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, tema kita adalah melayani sesuai dengan talenta kita. Melayani sesuai dengan talenta kita. Ya, diambil daripada Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 43 ya. Nah, tadi temanya adalah melayani sesuai dengan talenta kita. Talenta, apa sih itu talenta? Talenta adalah kemampuan spesial atau istimewa yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi kemampuan istimewa atau spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, talenta itu ada banyak. Contoh di dalam bidang kesenian, ada seorang yang menyanyi, ada seorang yang melukis, ada yang seorang bermain sandiwara atau aktor, atau di bidang olahraga, dia bisa misalnya jago berenang, atau dia bulu tangkis, sepak bola, dan sebagainya. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap orang, ya. Dan juga Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan masing-masing. Jadi adik-adik tidak perlu iri kepada talenta yang teman kalian. Kalian punya talenta, karena setiap orang pasti punya talenta. Dan Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin ada yang 2, ada yang 5, tapi yang pasti setiap manusia diberikan talenta. Nah, ada tokoh di dalam Alkitab ini yang akan kita pelajari. Biarlah adik-adik duduk dengan diam mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, ada murid Yesus yang bernama Petrus. Dia hendak mengunjungi orang-orang kudus di kota Lida. Ya, nah, pada saat di kota Lida itu Petrus berkunjung ke tempat yang ke rumah yang namanya Eneas. Eneas ini ternyata sudah 8 tahun dia terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Nah, pada saat itu Petrus mengunjungi Eneas. Langsung Petrus berkata kepada Eneas dan berkata seperti ini, Eneas, bangunlah, rapikanlah semua itu tempat tidur kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu pasti bisa. Nah, adik-adik, begitu Petrus seperti itu, Eneas bangun dari tempat tidurnya dan dia merapikan. Luar biasa ya adik-adik. Begitu melihat Eneas itu sembuh, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Maka mengikut Yesus itu tidak akan sia-sia ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Nah, di kota Lida itu ada dekat kota yang namanya Yope. Ya, Yope ini ada seorang murid perempuan. Ya, nama murid perempuan itu adalah Tabita. Dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Nah, Dorcas ini adalah orang yang baik ya, dan juga suka memberi sedekah. Dorcas ini luar biasa, dia percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, pada waktu itu dia sakit akhirnya meninggal dan dibawa ke ruang atas ya. Nah, di situ mendengar ada Petrus lu di kota Lida. Nah, karena Yope itu tidak terlalu jauh dari kota Lida, maka dia utus 2 orang untuk pergi ke kota Lida menjemput Petrus. Dan Petrus pergi ke kota Yope. Di situ Petrus melihat banyak orang dan semua janda-janda itu menangis. Dan janda-janda itu menunjukkan, Petrus, ini baju yang dijahitkan oleh Dorcas. Ada lagi juga berkata, ya di Petrus, ini baju yang diberikan sama Dorcas, dia baik. Puji Tuhan, dia memberikan satu berkat kepada saya. Dan banyak mungkin ada yang lain berkata seperti itu. Lalu Petrus melihat orang-orang dan dia minta orang-orang untuk keluar dulu. Nah, setelah orang-orang itu tidak ada, Petrus berlutut dan berdoa. Dia minta kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dia katakan, dia berdoa, Tabita, bangkitlah. Nah, adik-adik kami tahu apa yang terjadi. Begitu Petrus mengatakan bahwa Tabita bangkit dan dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus, Tabita itu melek pelan-pelan dan dia bangun adik-adik. Dia bangkit ya dari kematiannya karena daripada Tuhan Yesus. Setelah bangkit apa yang terjadi? Wah, Petrus membawa kepada orang-orang. Wah, orang-orang senang kembali. Kenapa?
Tabita dibangkitkan dan dia senang semua. Dan orang-orang di sana malah banyak akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus karena kabar tersiar ini bahwa Dorcas ini atau Ibu Dorcas ini sudah bangkit. Nah, adik-adik, kita lihat Dorcas ini punya talenta. Yang tadi Cici bilang kita punya talenta masing-masing. Nah, Dorcas ini bukan seorang penyanyi, bukan seorang pelukis, bukan mungkin seorang yang tenar. Dia punya talenta adalah menjahit. Luar biasa, dia jahitin orang, dia dengan sukacita dia jahit, dia berikan kepada orang lain. Tabita punya talenta menjahit baju, ya. Luar biasanya, dia tidak terkenal, tapi dia memberikan yang terbaik dengan talenta ini. Nah, adik-adik, dengan talenta apa yang kita lakukan? Satu, pastikan bahwa kita punya talenta dari Tuhan. Jadi setiap orang pasti punya talenta. Adik-adik, punya talenta, ya. Yang kedua, talenta ini kita harus kembangkan. Kembangkannya itu apa? Kita latih talenta kita, ya. Misalnya adik-adik seneng gambar, latih terus gambarnya, ya. Belajar gimana sih cara gambar yang baik, gimana sih cara warna yang baik. Nah, atau mungkin adik-adik senang bermain bulu tangkis, ya. Bermain bulu tangkis kalian pelajarin gimana sih cara megang kok yang benar, gimana sih cara smash, gimana sih cara bertahan, gimana sih cara melawan kalau ada pemain lawannya yang menyerang gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Latih dan kalian belajar dan belajar. Seperti Bu Dorcas ini, dia belajar menjahit, dia belajar. Mungkin yang pertama awalnya ya biasa, tapi kemudian setelah dia belajar, dia menemukan talentanya. Yang ketiga, Dorcas ini talentanya itu untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang bertobat, ya, karena Ibu Dorcas ini memberikan baju kepada orang-orang dan mereka berterima kasih. Nah, adik-adik juga seperti itu. Talenta kalian adalah satu, percaya punya talenta. Yang kemudian kedua adalah kembangkan atau kalian pelajari talenta kalian. Yang ketiga, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, Cici juga seperti itu. Waktu Cici masih kecil, Cici nggak tahu talenta Cici. Apakah jadi penyanyi, apakah jadi gambar, atau jadi apa, Cici nggak tahu. Tapi Cici percaya Tuhan memberikan talenta kepada Cici. Dan Cici kembangkan. Pada waktu itu ada misalnya jadi singer. Cici masuk tuh jadi singer. Cici pelajari menyanyi yang baik itu gimana. WL juga Cici pelajari, ikut seminar-seminar atau cara bagaimana menjadi WL yang baik. Terus yang kemudian apa yang lagi? Mungkin Cici juga diajarin, puji Tuhan ketemu dengan teman Cici yang seorang pemain aktor, ya. Dia pelajari dan Cici juga banyak masukan dari dia. Akhirnya Cici belajar bermain sandiwara karena juga dapat ilmu dari dia. Dan Cici juga pelajari dari YouTube atau Google Cici pelajarin seperti itu. Karena Cici mau mengembangkan bakat Cici untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang ketiga tadi, memuliakan nama Tuhan. Maju terus dalam talenta, ya. Kalian belajar, latih terus, latih dan latih, jangan pernah menyerah. Nah, contohnya juga Cici waktu bermain gitar, ya. Tuhan memberikan talenta kepada Cici. Cici berlatih dan Cici mau main gitu loh. Pokoknya memuliakan nama Tuhan. Orang berkata A atau B terserah, tapi tujuan Cici adalah memuliakan nama Tuhan. Makanya ya bisa berhasil ya seperti itu. Karena kita percaya kalau Tuhan sudah memberikan talenta, ada sesuatu yang luar biasa. Nah, talenta itu karunia daripada Tuhan. Karunia Tuhan tuh macam-macam. Ada juga yang menasehati, ada yang melayani dan sebagainya. Kalau melayani, mungkin ada orang yang senang di pelayanan dengan menerima tamu. Adik-adik tahu nggak, dengan penerima tamu itu juga satu talenta, karena nggak gampang dalam melayani menerima tamu. Karena menerima tamu kita harus senyum, sukacita, walaupun kita punya masalah harus senyum dan sukacita untuk membawa berkat kepada Tuhan Yesus. Ya, itu seperti itu, kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Atau lagi tadi melayani menasehati. Kita menasehati, mungkin ada orang yang bisa menasehati, teman jangan begitu, kita anak Tuhan, kita belajar. Nah, langkahnya apa? Jangan menyontek. Kita belajar, yuk sama-sama kita belajar. Nah, itu namanya menasehati. Dan masih banyak karunia-karunia lagi. Nah, ingat ya, banyak karunia tetapi ada satu roh. Roh itu adalah roh Tuhan. Semua itu adalah dari Tuhan. Ya, kita belajar dari hafalan yang diambil daripada 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Adik-adik buka deh ya. Ya,
Oke ya, kita buka ya. 1 Korintus 12 ayat 4. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, artinya apa? Talenta semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau kalian sudah jago, jangan bilang, wah, gue udah hebat nih, ya. Misalnya pemain bulu tangkis, wah, gue hebat nih dari diri. Sebetulnya dari Tuhan kita berikan talenta kita yang Tuhan sudah berikan, bawa teman-teman kita untuk kepada Tuhan Yesus. Karena tujuan kita punya talenta untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus sehingga mereka diselamatkan. Tujuannya seperti itu ya. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat yang sudah berikan kepada kami. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami kalau kami punya talenta, biarlah talenta kami kembangkan, kami pelajari, pelajari terus Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia, dan salam kasih daripada Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga saya dalam keadaan baik ya dan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat prakarya DIY origami box. Ayo kita mulai. Bahan yang perlu dipersiapkan 2 kertas origami. Yang satunya kita pakai setengah. Lalu ada stick es krim dan juga lem uhu, atau kalian bisa juga pakai double tip. Oke, langsung aja kita ke langkah pertama. Pertama-tama siapkan 1 kertas origami. Kalian boleh memakai kertas origami yang bermotif maupun yang berwarna saja, tidak apa-apa. Lalu kita lipat 2 seperti ini. Lipat 2. Setelah itu dibuka, lalu kita lipat 2 lagi, kanan kiri dilipat 2. Setelah itu kita lipat lagi 2, lalu kita lipat seperti ini. Seperti ini. Lalu kita sebaliknya juga dibuat segitiga seperti ini, dan di sisi satunya seperti ini. Kita lipat lagi bentuk segitiga dan sisi sebelahnya kita buat segitiga. Lalu kita buka, kita lipat seperti ini. Dan sisi satunya juga sama. Seperti ini. Kita bisa kasih lem uhu di bagian sini, biar merekat dengan baik, dan juga di sisi satunya kita kasih lem uhu. Atau kalian mau pakai double tip juga boleh. Nah, setelah itu kita ambil stick es krimnya, lalu kita tempelkan lem uhu di sini setengahnya saja. Kita tempelkan dulu sampai dia benar-benar rekat. Nah, setelah itu kita tempel stick es krimnya di belakang seperti ini. Kita tunggu sampai lemnya kering.
sambil menunggu lem ini kering, kita ambil kertas lagi yang satunya, lalu kita lipat dua, kita bagi dua. Kalian boleh pakai gunting atau boleh langsung disobek seperti ini. Nah, kita pakai yang sebelahnya saja, satu bagiannya saja. Lalu kita pakai di sini untuk menjadi penutup seperti ini. Lalu kita tempel. Kita ukur dulu ya adik-adik. Segini. Kita bikin kotaknya, set ya. Itu segini, kita bikin lagi kotak. Terus satunya lagi. Seperti ini. Nah, dan yang terakhir kita ikutin sebelah sampingnya. Seperti ini. Sebelum kita tempel pakai lem ubi, kita coba dulu ya. Ini deh, langsung aja kita tempel. Nah, seperti ini adik-adik, lalu kita pasangkan seperti ini deh. DIY origami boxnya sudah jadi. Kita bisa menaruh uang kita di sini, atau kalau kalian mau taruh permen juga boleh. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.